Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Fawaid Makkiyah oleh Syekh Alawi bin Ahmad As-Saqqaf rahimahullah, wafat tahun 1335 Hijriah. Masih dalam lanjutan mustalahat para fuqaha Syafi'iyah dalam kitab-kitab mereka. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, qala Syekh Muhammad Baqusyair. Muhammad Baqusyair rahimahullahu taala berkata, tatabba'a kalam Syekh Ibnu Hajar. Ini di sini kayaknya tatabba'a di sini penulisnya ya, dianya ya. Ya. Tatabba'a kalam Syekh Ibnu Hajar fa idza qala 'ala al-mu'tamad fa huwa al-azharu min al-qawlaini aw al-aqwal wa idza qala 'ala al-awjah masalan fa huwa al-asahhu min al-wajhaini aw al-awjah. Baik. Aw al-awjuh. Kata beliau rahimahullah, apa makna kalimat alal mu'tamad? Ya, misalnya disebutkan pendapat kemudian dikatakan alal mu'tamad, atau disebutkan beberapa pendapat kemudian salah satunya dikatakan alal mu'tamad, atau disebutkan pendapat kemudian dikatakan ya hadza hukmuhu hadza alal aujah. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Atau dikatakan misalnya al-aujah kaza wa kaza. Ya. Pendapat yang paling aujah, pendapat yang paling wajih adalah ini. Kata beliau, ibarat alal mu'tamad ini maksudnya adalah pendapat yang paling tepat dari dua pendapat atau sejumlah pendapat dari Imam Syafi'i. Ya. Kalau dikatakan aqwal, qaul, maka maksudnya qaulnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sementara al-aujah maksudnya adalah al-asah, yang paling sahih dari dua wajah atau lebih. Jadi gini ya, kalimat ada istilah qaul dengan kata wajah. Kalau qaul itu maksudnya ucapan Imam Syafi'i. Kalau wajah artinya apa? Qaul dari ashabnya Imam Syafi'i. Jadi kalau diitlaqkan qaul, ya, maka yang dimaksud dengannya adalah qaulnya Imam Syafi'i, qaul atau aqwal gitu ya, dari Imam Syafi'i. Wajah atau aujuh, wajah itu maksudnya apa? Pendapat dari ashab. Jadi semisal Imam Syafi'i ya punya dua pendapat, qaul qadim sama qaul jadid, atau mungkin beliau punya tiga pendapat, diriwayatkan dari beliau tiga pendapat masalah. Maka yang paling kuat dari sisi usul mazhab dari tiga pendapat ini, itulah yang dikatakan apa? Alal mu'tamad. Paham ini? Kalau dikatakan alal mu'tamad, ya, maka perhatikan ini ibaratnya Ibnu Hajar dalam mana? Dalam At-Tuhfah. Paham ya? Ini ibarat Ibnu Hajar karena kata beliau Syekh Muhammad Baqusyair ini menelusuri kalamnya Ibnu Hajar, yakni dalam At-Tuhfah atau selainnya, ya. Kalau beliau mengatakan alal mu'tamad, maka bukan mu'tamad dari pendapat-pendapatnya apa? Pendapat-pendapatnya ashab Asy-Syafi'i, tapi langsung dari qaulnya Imam Syafi'i. Berarti kalau dikatakan oleh Ibnu Hajar al-mu'tamad, berarti di permasalahan itu ada setidaknya dua aqwal dari Imam Syafi'i, fi qaulan, atau mungkin lebih. Biasanya sih qadim dengan jadid, tapi biasanya ada yang lain. Pendapat lain dikutip dari beliau. Jadi kalau Ibnu Hajar mengatakan al-mu'tamad, berarti khilafnya antara ucapan Imam Syafi'i sendiri dengan ucapan beliau yang lain. Jelas ya? Dan yang mu'tamad itu yang berarti kalamnya Asy-Syafi'i yang paling apa? Al-azhar. Nah. Kemudian kalau dikatakan alal-aujah oleh Ibnu Hajar, alal-aujah, maka maksudnya ini khilaf antara ashabnya Imam Syafi'i. Ini khilaf antara apa? Ashabnya Imam Syafi'i, aqwal mereka. Nah, dari semua aqwal ashab di sini semua pengikut Asy-Syafi'i. Jelas ya, bukan Imam Syafi'inya. Ashab di sini ya, ini mulai dari murid beliau sampai ke bawah. Dari kalangan apa? Mujtahid mazhab. Nah,
terjadi khilaf di antara ashab Imam Syafi'i, yang mu'tamad di antaranya Ibnu Hajar sifati dengan apa? Aujah, alal aujah. Paham ya? Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian waqala Syekh Ibnu Hajar fi risalatihi fil wasiyati bis sahm al-bahthu. Nah, apa yang dimaksud dengan al-bahthu sekarang? Ini sudah pernah berlalu di di kelas Mukhtasar Latif ya. Sama iya. Mukhtasar Latif beberapa ini. Saya disebutkan beberapa ada hukum misalnya, kemudian misalnya pendapat yang mu'tamad seperti ini. Paham ya? Setelah itu disebutkan misalnya wakila, ya, ada yang mengatakan hukumnya kayak gini gitu ya. Kemudian dikatakan ala ma bahasahu Nawawi, sesuai dengan yang dibahas oleh An-Nawawi. Atau setelah disebutkan pendapat yang mu'tamad, setelahnya ada wa bahasa Romliu kaza wa kaza. Kalimat bahas, apa yang maksudnya? Apa yang dimaksud dengan kata al-bahas? Kata beliau al-bahtu ma yufhamu fahman wadihan minal kalamil amil ashab al-manquli an sahibil mazhabi binaqlin am. Kata beliau rahimahullahu taala, kalau disebut dalam buku-buku fikih kata bahasahu fulan atau ala ma bahasahu fulan, apa yang dimaksud dengan kata bahas di situ? Kata beliau bahas itu adalah pemahaman yang jelas. Ya, pemahaman yang jelas yang terambil dari ucapan umum ashab, ya, ucapan umum ashabus Syafi'iyah yang dikutip dari sahibil mazhab yakni Imam Syafi'i dengan penukilan yang bersifat umum. Perhatikan kata kuncinya di am. Minal kalamil am binaqlin am. Apa kebalikan dari am? Khas. Artinya begini. Kita sudah sebutkan bahwa referensi mazhab Syafi'i, dikatakan ini mazhab Syafi'i, ya, imma dari kaulnya Imam Syafi'i, kaulnya langsung mantuk, nasson, ya. Jadi ucapannya itu spesifik ke masalah itu. Paham ya? Kadang juga Imam Syafi'i tidak mentansis permasalahan tersebut, jelas ya, tidak mentansis pembahasan tersebut, tapi ashabnya memahami dari kalam itu ada muncul permasalahan, Asy-Syafi'i tidak bahas, kemudian apa? Ashab mengambil dari kaidah-kaidah umum mazhab, ya, naqlan am, penukilan umum dari mazhab Syafi'i, bahwa apa? Ya, ini hukumnya kayak gini nih. Padahal Syafi'i tidak pernah mentansis seperti itu. Baik. Atau misalnya orang belakangan, misalnya masalah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mendapati suatu permasalahan, yang mana permasalahan ini telah dibahas oleh ulama terdahulu, misalnya An-Nawawi atau Rafi misalnya, telah dibahas. Ya, sampai sini. Ya, secara apa mantuknya ada nas dari mereka. Tapi kemudian ada satu permasalahan, ya, yang Ibnu Hajar pahami dari keumuman keumuman kalamnya ashab, kalamnya Nawawi, Rafi, untuk mengambil hukum lain dari masalah ini. Sebagai takriri pendekatan misalnya begini. Naqlun am atau dalil am, seperti misalnya dalam masalah, kalau di kita dalam masalah agama ya, ada dalil spesifik, ada dalil umum. Dalil spesifik itu ya dalil tafsili. Memang ada teks ada teksnya menyebutkan masalah itu. Kalau dalil umum artinya tidak ada dalil spesifik, enggak ada Quran hadis menyebutkan masalah itu, tapi tercakup dalam kaidah-kaidah Islam secara umum. Misalnya kalau ada yang bilang, apa hukumnya rokok? Ada enggak dalilnya Quran hadis kata sigaret ini? Ya. Kan begitu? Kan enggak ada. Tapi dalil-dalil umum menghukumi hukumnya haram. Ya, sampai sini? Meyakini hukumnya haram. Yani dalil spesifiknya tidak ada. Naqlul khas dari syariat tidak ada. Naqlul am ada. Kita sampai sini? Atau misalnya amalan-amalan tertentu yang dihukumi, misalnya amalan yang bidah, kemudian ada yang mengatakan mana dalilnya ini bidah. Ya, secara spesifik tidak ada pernyataan seperti itu misalnya. Tapi dalil umumnya masuk. Atau misalnya ada satu amalan, sudah seperti kita kasih contoh misalnya, ya ini banyak dalam bab qiyas tentu saja. Dalam bab qiyas, karena qiyas kan tidak ada apa? Tidak ada dalil spesifiknya.
Tapi dibolehkan berdasarkan kaidah-kaidah umum dalam syariat. Nah, kayak gini nih modelnya. Jadi tidak ada teksnya dari Imam Syafi'i, tidak ada teksnya kadang dari Imam Syafi'i, kemudian ashab memahami dari kaidah umum mazhab, kemudian mengeluarkan suatu hukum. Paham ya? Itu namanya apa? Bahas. Atau ashab tidak pernah menyinggung itu, ashab mutaqaddimin terus datang mutaakhirin berpegang dengan kaidah-kaidah umum dalam mazhab, kemudian mengeluarkan suatu hukum. Itu namanya al-bahas. Paham ya? Jadi tidak ada spesifiknya. Baik. Cuman kata beliau rahimahullahu taala, lihat dijelaskan lebih jauh terkait dengan al-bahas definisinya ini. Qala rahimahullah, qala Sayyid Umar fi fatawahu. Umar bin Abdurrahim Al-Basri. Rahimahullah, kata beliau al-bahru huwa alladhi istanbatahu al-bahithu min nususil imam wa qawaidihi al-kulliyaini. Ya. Ya. Jadi al-bahru adalah suatu pemahaman, suatu hukum yang dipetik oleh al-bahis. Al-bahis artinya orang yang melakukan bahas ini. Jadi kata al-bahas itu adalah untuk suatu hukum yang diperoleh oleh al-bahis yang diambil dari nasnya imam atau kaidah imam tapi secara kulliyah. Jadi bukan nas imam secara tafsil. Misalnya Imam Syafi'i bertansis seperti ini. Lihat ya. Kalam beliau ini tansisnya secara apa istilahnya? Tersirat, ada masail lain yang bisa tercakup di situ. Secara tersurat yaitu. Tapi secara tersirat masih bisa dipetik hukum, ada hukum lain begitu yang bisa diarahkan ke sana. Walaupun tidak ada kepastian gitu. Datang ulama belakangan dari ashab Syafi'i mengatakan ini hukumnya ini berdasarkan apa? Keumuman kalamnya Syafi'i, keumumannya, bukan secara tafsir. Lihat sampai sini? Ya. Demikian pula orang yang datang ashab mutaakhirin terhadap kalamnya mutaqaddimin, seperti itu juga. Jadi al-bahas adalah suatu hukum yang dipetik oleh al-bahis dari kalamnya Imam Syafi'i secara kulli atau dari kaidah mazhab beliau secara kulli, bukan secara tafsili. Mafhum dari penggambaran tadi ya? Qala Syekhuna wa ala kila ta'rifaini la yakunul bahthu kharijan an madhhabil imam. Maka berdasarkan dua definisi ini, ketika disebutkan ada kalimat dalam buku-buku fikih dikatakan bahasahu fulan ala ma bahasahu fulan gitu ya. Nah, maka semua masalah, permasalahan dan hukum yang disebut di situ al-bahas, maka itu tidak keluar dari mazhab si imam. Karena kan konsep mazhab kan seperti itu. Karena kalau kita mau katakan mazhab Syafi'i hanya kalamnya Syafi'i kan terbatas. Ya kan terbatas. Mazhab itu kan perluasan, pengkiasan dari akwalnya Imam Syafi'i kan begitu, dari usul mazhab beliau. Jadi ketika dikatakan alama bahsa fulan itu sah dinisbatkan bahwa itu tidak keluar dari mazhab. Itu bagian pendapat dari internal mazhab. Tapi tentu saja itu bukan pendapat yang muhtamad. Karena itu apa? Bahas yang keluar dari apa? Yang tidak dicakup oleh dalil kalam secara tafsil tersebut. Semisal saya ingat saya dalam bab air pernah lewat dalam bab air tentang kencing dalam buang najis gitu ya, kencing atau buang air dalam air yang sedikit. Dalam air sedikit. Ini kan yang mu'tamad dalam mazhab, kencing dalam air yang diam ya, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Bukannya mengotori najis, bukannya mengotori air. Dalam mazhab hukumnya makruh karena itu bisa disucikan kembali dengan cara mukasarah, ditambahi air yang banyak. Ya kan? Sampai mencapai 2 kula dan sifatnya tagayurnya hilang, perubahan airnya hilang. Jadi dikatakan makruh karena najisnya air tersebut bisa dihilangkan dengan cara mukasarah. Tapi sebagian ulama, saya lupa apakah Nawawi atau saya Nawawi, saya ingat saya. Kata beliau, wa bahasan Nawawi at-tahrim. Gitu ya. An-Nawawi membahas bahwa hukumnya haram. Paham ya? Artinya Imam Nawawi punya sudut pandang lain, berdalil dengan kalamnya Syafi'i yang mujmal atau kaidahnya Syafi'i, mazhab Syafi'i yang mujmal, beliau berpendapat apa? Haram. Paham sampai ini? Perhatikan,
Maka yang mu'tamad kita katakan makruh. Tapi yang bahasnya Nawawi tidak keluar dari lingkup mazhab. Masih dikatakan khilaf dalam internal mazhab. Maksudnya ini bedakan ini dengan ikhtiar. Ikhtiar juga kan, ikhtiar itu pendapat seorang mujtahid fatwa, ya kan? Mujtahid fatwa, mujtahid muqayyad dalam mazhab yang menyelisih pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Bedakan. Masuk sini? Jadi ikhtiar itu dia milih gitu. Dia mujtahid dalam satu kasus, dalam satu permasalahan, kemudian dia memilih mazhab lain, bukan mazhab imamnya. Ikhtiar. Kalau ini bahasa hukuman berdasarkan apa? Qawaid imamnya, usul imamnya. Kalau ikhtiar memang keluar. Paham ya? Lebih cenderung kepada pendapat mazhab yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini al-bahas, mana dari al-bahas. Ini ya ada lagi pernah lewat masalah apa lagi apa saya lupa. Iya, sorry. Intinya al-bahas seperti itu. Jadi kalau begini, kalau ada Syamilah misalnya, maktabah Syamilah, kemudian pilih buku-buku mazhab Syafi'iyah, terutama yang syarah sama Hawashi, ya. Diketik aja misalnya alama bahasahu. Itu akan keluar contoh-contohnya. Ya, nanti kan dilihat. Oh, ini maksudnya ini contoh penerapannya. Paham ya? Baik. Qala rahimahullah. Ini selesai pembahasan terkait dengan kata al-bahthu. Ya, jadi dari kata al-bahthu diperoleh dua hal. Yang pertama, itu masih dalam lingkup internal mazhab, artinya masih sah dinisbatkan bahwa itu bagian dari aqwal dalam mazhab. Tapi kemudian pelajaran yang kedua yang diambil dari kata bahas atau bulan itu bukan yang mu'tamad. Karena biasanya kata bahasa itu datang setelah disebutkan pendapat yang mu'tamad. Jadi disebutkan dulu pendapat yang mu'tamad, kemudian disebutkan ya langsung disebutkan masalah misalnya misalnya wakila bit tahrim ala ma bahasa bulan misalnya. Nah, biasanya al-bahas seperti ini dibawakan karena sisi kekuatannya. Ya, sisi bahwa ada wajah minal quwa walaupun bukan mu'tamad. Ya, walaupun bukan yang mu'tamad. Wallahu a'lam bis-shawab. Qala rahimahullah wa qawlu ba'dihim fi ba'di masailil abhas lam nara fihi naqlan. Baik, sekarang istilah berikutnya sebagai ucapan sebagian ulama fuqaha ya, dalam sebagian permasalahan mereka mengatakan lam nara fihi naqlan. Kami tidak mendapati ada nukilan dalam masalah ini. Kami tidak mendapati nukilan dalam masalah ini. Apa yang dimaksud dengan nukilan di sini? Qala yuridu bihi naqlan khassan. Yang mereka maksudkan penukilan secara khusus. Sama kayak tadi. Dalil khusus nggak ada kalau dalam syariat secara umum ya. Baik. Misalnya apa hukumnya berdoa imam makmum mengangkat tangan berdoa mengaminkan doa imam? Apakah ada nakal khusus dari Nabi SAW? Nakal khususnya kan tidak ada. Nakal umumnya ada, yaitu apa? Dalil-dalil umum tentang sunnahnya mengangkat tangan ketika mengaminkan doa, ya, yang ikut juga berdoa mengaminkan juga disunahkan mengangkat tangan. Itu nakal am. Jadi secara spesifik di masalah itu tidak ada, tapi kita punya dalil umum. Nah, sama kayak ini. Ketika seorang faqih Syafi'i mengatakan dalam kitabnya, lam nara fihi naqlan, kami tidak mengetahui ada kutipan dalam masalah ini, nukilan dalam masalah ini, maka yang dimaksud dengannya nukilan khasan, nukilan spesifik ke masalah itu. Tapi tentu saja ada naklun aman, masuk dalam keumuman nas Imam Syafi'i atau kaidah beliau secara yang kuliah ini tadi, yang kuliah. Dan ini penting, dan begini juga sifatnya syariat Islam. Masail dalam syariat Islam, kalau kita mau cari naklun khasnya itu sedikit jumlahnya kan? Karena ayat berapa ribu, hadis berapa ribu ya kan? Berapa ribu? Sementara masail sampai hari kiamat tidak terhingga. Maka kalau dikatakan harus ada dalil spesifiknya dari Quran, ya nggak bisa, ya kan? Tapi secara umum, dalil-dalil umum, ada dalam Quran, semua masalah ada dalam Quran, ada dalam hadis. Sama seperti di sini.
Ketika kita dapati, misalnya kita baca buku-buku syarah atau hawashi, kemudian disebutkan suatu permasalahan, kemudian disebutkan hukum, terus si mutakallimnya berkomentar, lam nara fihi naqlan. Kami tidak mengetahui ada kutipan, nukilan dalam hal ini. Jangan difahami bahwa ini tidak dikomentari dalam mazhab Syafi'i. Tidak ada sama sekali dalam mazhab Syafi'i. Enggak. Tapi yang dinafikan di sini hanya naqlan khasan. Yani masalah itu secara spesifik enggak ada yang disinggung sebelumnya. Ya, tapi kalau kita berbicara mengenai kaidah umum, nas umum kulli Imam Syafi'i atau kaidah umum dalam mazhab beliau, itu tercakup ikut dalam kaidah ini, ikut dalam kaidah ini misalnya. Bisa tercover dalam kaidah ini. Kata beliau rahimahullah, faqad qala al-Imamul Haramain. Imamul Haramain rahimahullah berkata, la takadu, perhatikan ucapannya, la takadu tujadu mas'alatun min masailil abhati kharijatun anil mazhab min kulli wujuh. Nah, ini jelas sekali kalam beliau. Kata beliau, la takadu, hampir-hampir tidak ditemukan. La takadu hujat, hampir-hampir tidak ditemukan. Ada satu saja permasalahan dari masailil abhad yang keluar dari mazhab dari seluruh sisi. Kalaupun keluar dari sisi ini, dia masuk dari sisi yang lain. Dia keluar dari kaidah ini, dia masuk dalam kaidah yang lain. Itu maksudnya. Tidak tercover dalam nas Asy-Syafi'i yang ini, tercover oleh makna kalam beliau yang lain. Ya. Jadi kata beliau hampir tidak ditemukan satupun permasalahan, jelas ya, yang keluar dari mazhab, baik berupa qaul ataupun wujuh ataupun qawaid kuliah, ya, yang keluar dari semuanya secara total, enggak ada. Ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap masail yang dikemukakan oleh para fuqaha, ya, ini kita tidak berbicara masalah mu'tamad tidak mu'tamad, roji enggak roji, ya. Tapi setiap permasalahan yang tersebut dalam buku-buku fikih itu pasti ada benang merahnya, pasti ada dalilnya. Kalau kita bilang pasti ada dalilnya. Tinggal masalah apakah istidlalnya kuat atau tidak, sesuai dengan mazhab atau tidak. Nah, seperti ini. Karena yang jelas tidak mungkin ada suatu pendapat murni nyeleneh begitu, ya. Tidak ada sama sekali benang merahnya kepada qawaid asy-syara'. Dan tentu saja qawaidul mazhab dibangun dengan qawaid asy-syara', tentu saja. Baik. Senada dengannya disebutkan oleh oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Di sini Ibnu Hajar juga mengutip dari Imamul Haramain. Kelihatannya yang dimaksud kalamnya Imamul Haramain yang ini. Kata Ibnu Hajar dalam Fatwa Al-Kubra, yab'udu kama qala Imamul Haramain an taqa'a mas'alatan lam yunassa 'alaiha fil madhhab wala hiya fi ma'na al-mansusi wala mundarjan tahta dhabitin kulli. Iya. Nih. Antum pada jam berapa? Untuk apa di jam 11? Alarmnya. Jangan kau jam-jam pelajaran yang ini. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, kata Ibnu Hajar dalam Al-Fatawa Al-Kubra, yab'udu kama qala Imamul Haramain. Sangat jauh, hampir mustahil gitu ya. Ya, hampir mustahil sebagaimana dikatakan oleh Imamul Haramain. Apa yang hampir mustahil? Ada antaqa mas'alatun, ada suatu permasalahan fikhiyah lam yunassa 'alaiha fil mazhab, yang tidak ditansis, ya, secara spesifik dalam mazhab, atau wala hiya fi ma'nal mansus, atau tidak tercakup oleh makna nasnya, wala mundarjan tahta dhabitin kulli, atau tidak termasuk di bawah kaidah dhabit yang bersifat kulli. Ini tiga nih. Imma ada nasnya dari kalam Asy-Syafi'i atau ashab, atau tidak ada nasnya secara tersurat, tapi dia tercakup ke dalam ucapan itu secara tersirat, makna fi ma'nal mansus, atau tercakup dalam tidak tercakup dalam kalam itu secara tersurat dan tersirat, tapi tercakup dalam kaidah kulli dalam mazhab. Paham ya? Ya. Ini
sekali lagi menguatkan apa yang kita katakan. Maka jangan seorang itu kemudian berpikir bahwa ada satu pun permasalahan fikih dan tersebut dalam buku-buku fikih di mazhab manapun, yang tidak ada dalilnya. Gak mungkin tidak ada dalilnya. Jadi yang kita bicarakan di sini hanyalah masalah apa? Dhanniyat. Selama hal itu bukan ijma ya. Selama hal itu bukan ijma, ya sifatnya dhanni. Tinggal kita bilang ini dilalanya, istidlalnya kuat atau tidak. Ya walaupun tidak dipungkiri ada sebagian pendapat ya yang apa ya? Suatu permasalahan gitu yang pendapatnya sudah keluar. Kita tidak berbicara mengenai pendapat, kita berbicara mengenai apa? Masalah dan ada pendapat di situ. Tidak ada satupun permasalahan fikih yang tidak dibahas dalam mazhab secara khusus Syafi'iyah. Paham ya? Tidak ada satupun permasalahan yang tidak dibahas dalam mazhab Syafi'iyah. Tidak ada. Imma masalah itu tercakup dalam nasnya Asy-Syafi'i atau ashab secara tersurat, tekstual, ada teksnya gitu ya. Wa imma itu tercakup dalam nusus Asy-Syafi'i atau ashabnya secara tersirat, tercakup dalam konteksnya. Wa imma itu tercakup dalam qawaid kulliyah dalam mazhab Syafi'iyah. Apa maksudnya? Karena itulah masyhur dari keempat mazhab fikih yang ada, Syafi'iyah ini pembahasannya masailnya yang paling luas dan yang paling banyak. Coba deh nanti setelah selesai misalnya belajar Syafi'i, mazhab Syafi'i, kemudian nengok ke mazhab yang lain, antum akan dapati masailnya itu tidak sebanyak dalam Syafi'iyah pembahasannya. Para fuqaha Syafi'iyah itu betul-betul memandang dengan ya sampai permasalahan yang sifatnya fardhiyah mereka bahas. Ya. Kompleksnya masail yang mereka bahas itu betul-betul dalam gitu, digali lebih jauh. Kalau begini maka begini, kalau begini maka begitu gitu ya. Nah, dan juga masalahnya lebih banyak. Karena itulah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, beliau mengutip dari Syekh Abdul Razak Afifi, wakil mufti ya di zamannya Syekh bin Baz di Lajnah Daimah. Kata Syekh Abdul Razak Afifi, kalau saya mencari suatu permasalahan, ada masalah fikih misalnya, saya mau cari ya, dan saya tidak temukan masalah itu di buku-buku fikih Syafi'iyah, maka saya sudah pesimis untuk cari di buku yang lain. Ini kalau di Syafi'iyah saya tidak ada yang bahas itu, ya pesimis di kitab-kitab di mazhab yang lain. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa ausa ya, pembahasan yang paling luas mazhab yang paling luas pembahasannya dalam masail fikih adalah mazhab Syafi'iyah. Ya. Dan itu akan nampak bagi siapapun yang mempelajarinya atau membandingkan dengan mazhab yang lain. Ya. Membandingkan dengan mazhab yang lain. Ya wallahu a'lam bishawab. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala juga beliau juga mengatakan, kata Nawawi rahimahullah, atau beliau Nawawi sarraha, sebutkan begitu ya, mentasrih, ini menyebutkan secara terang-terangan ya, bahwa al-mas'alah idza dakhalat tahta itlaqihim fa hiya mas'alatun mansusun 'alaiha. Ini juga penting, bahwa suatu permasalahan kalau masuk dalam kemutlakan kalamnya ashab atau kalamnya Syafi'i, maka itu bisa masuk dalam kategori mansus. Apa tadi maknanya mansus? Kalau dikatakan nass alaihi, ini dalam buku-buku fikih kalau dikatakan nass alaihi artinya apa? Asy-Syafi'i mengucapkan masalah itu, langsung membahas masalah itu. Ada kalamnya dari Imam Syafi'i tentang masalah itu secara khusus. Kalau dikatakan nass alaihi. Paham ya? Mansus. Terkadang begini, terkadang Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengucapkan suatu hukum dan itu mutlak. Apa artinya mutlak? Di dalamnya ada perincian gitu ya, ada perincian tapi tak disinggung. Ini diberikan hukum secara apa? Secara mutlak. Paham? Nah, ketika ada suatu permasalahan tercakup dalam kemutlakan kalamnya Imam Syafi'i, maka masalah itu bisa dikatakan nass alaihi. Asy-Syafi'i mentansisnya. Walaupun bukan itu yang disinggung, tapi kalam beliau mutlak, itu tercakup dalam kemutlakan. Tercakup dalam apa? Tercakup dalam kemutlakan.
Nah, misalnya dalam mazhab Syafi'iyah, orang yang membunuh atau yang menjadi sebab terbunuhnya terbunuhnya ahli orang yang akan dia warisi itu terlarang, nggak bisa menerima warisan, ya kan? Ya. Kalau ada orang ahli yang misalnya seorang akan mewariskan harta dari bapaknya, dari kakeknya, atau dari siapa, dari pasangannya, suami istri, dia bunuh untuk dapatkan warisan, maka dia tidak dapat warisan. Lihat sampai sini? Ya. Ini kalam mutlak dalam mazhab Syafi'iyah. Semua yang membunuh atau yang menjadi sebab, ya, menjadi sebab, walaupun bukan dia membunuh, tapi dia menjadi sebab. Dikecualikan dua keadaan, yaitu rawi hadis sama qadhi. Ya, rawi hadis sama qadhi. Ini pengecualian. Kalau dia sebagai qadhi menjatuhkan hukuman mati kepada orang tuanya, maka itu enggak. Ya. Kalau dia sebagai perawi hadis meriwayatkan hadis yang konsekuensi matan hadisnya orang tuanya kena hukuman mati, maka dia tidak. Tapi kalau yang lain terlarang. Misalnya dia menjadi saksi. Ya. Saksi bahwa orang tuanya membunuh orang yang akan kakeknya misalnya yang dia mau wariskan. Maka di sini dia tetap tidak boleh menerima warisan dari bapaknya. Kenapa? Karena dia menjadi sebab bapaknya dihukum mati. Nah, sampai sini. Nah, ini nasnya Imam Syafi'i di sini mutlak. Nah, nanti kalau ada yang bertanya masalah-masalah, misalnya masalah-masalah kecil yang tidak ditansis oleh Syafi'i, ada misalnya cucu, ya, cucu membunuh kakeknya, dapat warisan enggak? Paham ini? Ini misalnya, saya nggak tahu. Misalnya Asy-Syafi'i tidak mentansis masalah ini, tapi kan ini tercakup dalam nas umum kan? Pokoknya siapa yang mau mewarisi, membunuh yang akan mewariskan harta kepadanya, masuk siapapun dia, kan begitu? Ya, misalnya kakek ke cucu dan dia dalam surah ini misalnya dia dapat warisan, misalnya. Anggaplah misalnya masalah ini tidak ditansis oleh Syafi'i, tapi masuk dalam kemutlakan kalam beliau. Maka ini walaupun Asy-Syafi'i tidak pernah singgung, ini bisa dikatakan nas alaihi. Ya, kenapa? Karena tercakup dalam kemutlakan hukum umum ucapannya. Nah, gitu. Lihat sampai sini ya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ini sekedar contoh saja. Sudah. Qala rahimahullahu taala. Ini selesai pembahasan dari kalam lam nara fihi naqlan. Jadi jangan berpikir oh tidak ada kutipan. Tidak ada kutipan, kok tiba-tiba muncul masalah ini. Ya, ini tidak ada kutipan secara spesifik. Tapi secara umum tercover karena jangan pernah berpikir ada suatu permasalahan dalam buku-buku fikih ya yang tidak ada kutipannya, nakalnya. Jelas ya? Dan ini dibangun di atas fondasi bahwa semua mazahib itu dibangun di atas kawaid syariat. Dalil-dalil syariah, imma dalil tafsiri atau dalil ijmali. Semua mazahib. Maka ketika dikatakan tidak ada kutipan dari mazhab, yakni secara spesifik tapi secara umum ada. Dan tidak perlu kita kemudian mempertanyakan ada enggak dalil syariatnya. Ya, kalau dia punya landasan dalam mazhab pasti ada dalil landasan dari syariat, karena tidak ada satupun masail kawaid usuli, kawaid amma dalam mazhab yang tidak ada dalilnya, tidak mungkin. Itulah gunanya kawaid. Paham ya? Nah, wallahu alam bissawab. Qala rahimahullah, qala Sayyidu Umar fil Hasyiyah fi Taharah. Ini masih dalam ucapannya Syekh Umar bin Abdurrahman ya, Al-Basri dalam hasyiyahnya dalam bab Taharah. Kata beliau rahimahullah, sekarang istilah yang baru yaitu istilah berikutnya adalah wahwa muhtamal. Apa yang dimaksud dengan wahwa muhtamal? Sudah berlalu kayaknya ini juga ada kalam muhtamal ya. Ada kemarin? Oh enggak. Kemarin la yabudu kaza. La yabudu kaza bermakna apa? Ihtimal. Ini langsung. Ya. Apa maknanya wahwa muhtamal? Kata beliau rahimahullah, katsiran ma yaquluna fi abhasil mutaakhirin wa huwa muhtamal atau muhtamil. Ini dua bacaan tergantung. Muhtamil apa? Kalau muhtamil apa?
Kalau muhtamal isim maf'ul. Ya, muhtamil isim fa'il, muhtamal isim maf'ul. Perbedaannya kan cuma di huruf terakhirnya saja. Baik, ain fiilnya. Kata beliau rahimahullah, kasiran, sering sekali dalam pembahasan fuqaha mutaakhirin ketika mereka mengatakan muhtamil atau muhtamal, apa maknanya? Kata beliau, fa in dhabatuhu bi fathil mim ats-tsani, kalau mereka memberi harokat dengan memfathah mim yang kedua, yaitu dibaca muhtamal, fa huwa musy'irun bit tarjih, maka itu mengesankan dia merujihkan pendapat itu. Perhatikan ibaratnya fuqaha juga kalau dikatakan musy'ir, jangan kita di belakang menjazmkan. Musy'ir itu memberikan kesan, tapi tidak bisa juga dipastikan 100%. Cuman kesannya dia merujihkan. Li'annahu bimakna qarib, karena muhtamal itu bermakna qarib, sesuatu yang dekat. Maka ya maknanya dekat berarti apa? Mengesankan dia merujihkan. Wa in dhabatuhu bil kasri muhtamil kalau di kasrah fala yush'iru bi, maka tidak memberikan kesan itu dia rojihkan. Enggak. Li'anna muhtamil isim fa'il bimakna dzihtimal, pemilik ihtimal, yang ada ihtimal padanya. Ai qabilun lil hamli wat ta'wil, yakni dia bisa ditakwil, bisa diarahkan ke sini, bisa ditakwil dan seterusnya. Baik. Ini perbedaan muhtamal muhtamil. Nah, ini syukur-syukur kalau muhakkik kitabnya kasih harokat. Ya kan? Muhakkik kitabnya yang dicetak misalnya belakangan dikasih harokat atau dikasih setidaknya apa istilahnya? Didhabat. Si penulis kitabnya mendhabat. Misalnya tulisannya mim ha ta mim lam gitu ya, terus tidak ada harokatnya, tapi ada kalimat setelahnya bi fathil mim atau bi kasril mim. Nah, berarti kan kita tahu ada korinahnya. Tapi sekarang bagaimana kalau tidak ada sama sekali, tidak ada keterangan setelahnya apakah mim ini fathah atau kasrah, dan muhakkik manuskripnya juga tidak bisa memastikan. Misalnya kata beliau rahimahullah, fa illam yadhbitu ya bisyai'in minhuma, kalau dia tidak diberikan dhabat harokat salah satu dari keduanya, kita nggak tahu ini bacanya muhtamil atau muhtamal, fala budda an turaja'a kutubul mutaakhirina anhum hatta tankashifa haqiqatul hal, maka harus merujuk ke buku-buku mutaakhirin yang lebih belakang lagi dari mereka untuk mengetahui apa yang dimaksudkan. Ya, ini kalau si orang yang mengucapkan ini muhtamal nggak jelas harokatnya, dia punya buku lain, coba rujuk ke buku lain. Jangan sampai di situ dia menyebutkan pendapat yang rojih, gitu ya. Kalau dia sebutkan di situ pendapat yang rojih sesuai dengan yang di sini, berarti di sini dibaca muhtamal. Kalau disebutkan di buku lainnya itu berbeda dengan yang di sini, yang rojih di sana berbeda dengan di sini, maka di sini dibaca muhtamil. Kan begitu. Kalau dia tidak punya karya tulis lain, lihat karya tulis setelahnya. Misalnya buku ini ada hasyiahnya gitu ya, ada hasyiahnya, atau kalam mutaakhirin yang datang setelahnya. Lihat yang mana yang rojih menurut mutaakhirin. Kalau yang rojih ini sejalan dengan yang di bukunya, berarti dibaca muhtamal. Kalau enggak, maka muhtamil. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Karena kan begini, ketika di atas kita nggak tahu mana yang muhtamal, kita turun di bawah apa yang mereka sepakati di belakangan. Ya, yang disepakati oleh setelahnya atau sebagian besarnya itulah yang muhtamal. Itu maksudnya ini. Merujuk ke buku-buku mutaakhirin ba'da al-mutaakhirin anhum, yang lebih di bawah lagi tabaqatnya dibandingkan mereka, yakni yang mengatakan muhtamil ini. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kira cukup dulu di sini. Bentar. Oh iya, masih melanjut sini. Lanjut dulu. Masih tentang muhtamil ini. Wa aqul, saya berkata yang dimaksud di sini adalah Al-Allamah Al-Qurdi rahimahullah, Sulaiman Al-Qurdi. Ya.
Wa qul walladhi yadhharu anna hadza idza lam yaqa' ba'da asbabit tawajjuhi asbabit tawjih kalafzi kulli amma idza waqa'a ba'daha fa yata'ayyanu al-fathu kama idza waqa'a ba'da asbabit tad'if fa yata'ayyanu al-kasr. Kata beliau rahimahullah, ketika muhtamil ini enggak ada harokatnya, maka dirujuk ke bukunya penulis yang lain atau kitab-kitab ulama yang lain nih, ya kan? Baik yang sezaman dengannya atau setelahnya. Tapi kata Syekh Al-Qurdi, kita merujuk ke buku lain ini, ya, merujuk ke buku lain atau merujuk ke apa? Ya. Kalimat ini muhtamal dikatakan dia memberikan isyar kepada apa? Ini terkait dengan yang tidak ada harokatnya. Ketika tidak ada harokatnya, kita merujuk ke buku lain atau kepada ke buku-buku yang datang setelahnya, itu hanya berlaku, ya. Kata beliau walladzi yadhhar, yang nampak adalah hal ini, yakni kita merujuk ke bukunya yang lain atau ke buku-buku setelahnya, anna hadza idza lam yaqa' ba'da asbabit taujih. Ini kayaknya bukan taujih, ini tarjih kayaknya. Ya. Coba nanti berujuk. Tapi dugaan saya tarjih di sini. Karena setelahnya disebutkan tad'if. Dan dari kemarin kan lawannya tarjih, tad'if, kan begitu. Ya. Dugaan besar saya di sini tarjih. Walladzi yadhharu anna hadza idza lam yaqa' ba'da asbabit tarjih. Yang nampak adalah kita butuh merujuk ke bukunya penulis yang lain atau ke buku-buku mutaakhirin itu kalau tidak ada apa? Tidak ada sebab-sebab tarjih. Ya. Kalafzi kullu. Kenapa lafzi kullu? Apaan kullu bermakna tarjih? Kalafzi kullu. Baik, coba nanti kita rujuk ke buku aslinya ya. Maksudnya di sini apa? Jadi pengarahan ke kitab yang lain atau kutub mutaakhirin kalau tidak ada apa? Indikator tarjih atau tad'if, maka kita butuh merujuk. Tapi kata beliau, amma idza waqa'a ba'daha, adapun kalau setelah apa namanya? Sebelumnya atau setelahnya ada indikator tarjih, ya, amma idza waqa'a ba'daha, yakni idza waqa'a asbabat tarjih gitu ya. Idza waqa'a asbabut tarjih ba'daha fa yata'ayyanul fath. Maka kita baca fathah muhtamal. Karena ada indikator di situ bahwa ini apa? Rajih. Kama idza waqa'a ba'da asbabit tad'if fa yata'ayyanul kasr. Demikian pula kalau di sekitarnya setelahnya misalnya ada indikator bahwa kalam itu dhaif, maka kita baca apa? Muhtamil di kasr. Ya, wallahu alam bisawab. Segera cukup dulu. Selanjutnya masalah ikhtiar. Apa yang dimaksud dengan ikhtiar? Nuwasil insyaallah taala fi tafsir qadim. Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.